Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haji Kustian Hidayat dari mahasiswa hybrid UI. Di sini dalam rangka mengerjakan beberapa tugas mengenai analisa dan perancangan sistem informasi hotel menggunakan UML. Yang pertama di sini ada analisa dan perancangan. Untuk analisa dan perancangan, di mana saya sebagai mahasiswa melakukan analisa terkait sistem hotel yang akan dibuat. Dari sistem hotel yang akan dibuat, jadi sebagai gambaran di sini saya akan menjelaskan sedikit alur atau flow dari analisa dan perancangan sistem hotel. Nah, jadi ketika user login, nanti dari si pengunjung atau yang user yang melakukan sewa itu akan memasukkan tanggal dimulai sampai tanggal terakhir start date dan end date-nya itu nanti akan dipilih. Setelah itu dilakukan submit, nanti akan muncul kamar-kamar yang kosong. Nah, di situ nanti pengguna memilih kamar yang diinginkan terkait kriteria-kriterianya. Setelah user memilih kamar tersebut, lalu user bisa ngebooking kamar tersebut gitu kan. Setelah itu nanti pelanggan tinggal melakukan transaksi. Nah, setelah melakukan transaksi, booking pun berhasil dilakukan gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada use case diagram. Apa itu use case diagram? Use case diagram itu tidak lepas dari sebuah aktor dan sistem yang saling berinteraksi gitu. Kenapa di sini saya sebut? Di sini akan ada pengunjung, ada pelanggan, ada admin, ada resepsionis, dan pimpinan. Nah, ini secara umum itu disebutnya aktor gitu. Nah, dari aktor-aktor tersebut, dari admin, resepsionis, terus pimpinan, pelanggan, pengunjung, dia itu memiliki proses masing-masing gitu. Di sini bisa kita lihat pengunjung, dia bisa melihat data gitu kan, contohnya. Terus di sini ada dia bisa melihat cara pemesanan seperti itu. Sedangkan kalau admin di sini dia bisa menambahkan kamar, bisa melakukan create, read, delete, update biasanya untuk admin gitu. Dan begitupun seterusnya dengan aktor-aktor lain itu memiliki hak akses yang sama. Lalu untuk use case diagram. Kita lanjut ke sequence diagram. Cukup berbeda, bisa lihat dari tampilannya sequence diagram dan use case diagram. Nah, di sini ada sequence diagram, di mana sequence diagram itu biasanya ini sangat membantu ketika kita menggunakan atau membuat beberapa service gitu. Nanti contohnya di sini ada halaman utama. Bayangkan di sini kita ada mempunyai menu utama. Terus di sini ada halaman kamar. Terus di sini ada kurang gede. Dan di sini ada kamar gitu kan. Nah, lalu dari masing-masing service ini saling sambung menyambung gitu flow-nya. Jadi alurnya itu dia buka halaman admin, terus buka halaman kamar gitu kan. Terus di sini dia entry kamar. Terus di sini koneksi. Dia setelah masukkan kamar, dia langsung bisa menjemah data kamar gitu kan. Nah, lalu setelah menjemah data kamar, data tidak lengkap, jika data tidak lengkap, dia ada sebuah validasi atau sebuah pemberitahuan bahwa data tersebut harus dilengkapi seperti itu. Jadi untuk sequence diagram sendiri dia itu
mempermudah developer untuk melakukan perancangan terkait antar service yang dibuat gitu kan, sehingga dari service satu ke service yang lainnya itu bisa lebih mudah dipahami. Setelah sequence diagram, lalu kita di sini ada activity diagram. Hampir sama sebenarnya sequence diagram sama activity diagram gitu kan. Jadi dia kalau activity diagram di sini dia itu menjelaskan gitu kan, sebuah perancangan flow-nya itu dari login gitu kan sampai logout. Nah, dia itu prosesnya ditampung semuanya gitu kan, atau aktivitasnya gitu dari login, terus apakah dari login itu valid atau tidak. Jika tidak, dia akan balik lagi ke halaman login. Jika valid, dia akan masuk ke halaman home seperti itu. Lalu selain itu, apakah dia bisa melakukan apa saja? Nah, ternyata bukan hanya dia bisa melakukan login cuma masuk ke halaman home, ternyata dia bisa melihat kamar gitu kan, melihat kategori kamar apa, seperti itu, fasilitas dari kamar tersebut apa saja. Itu kurang lebihnya activity diagram. Lalu di sini kita bisa melihat kelas diagram. Kelas diagram sendiri lebih seperti perancangan dari entitas atau sebuah kotak ini atau tabel. Kalau saya lebih mudahnya itu si kotak ini itu adalah tabel dengan beberapa kolom yang memiliki relasi atau memiliki hubungan dengan tabel yang lainnya dalam sebuah sistem gitu. Contohnya di sini kita bisa lihat tabel konfirmasi. Di sini ada beberapa kolom di dalamnya. ID konfirmasi, ID reservasi, nama pengirim gitu. Lalu di sini sampai ada deleted. Nah, kelas diagram ini berfungsi untuk membuat sebuah entitas atau sebuah tabel yang dihubungkan dengan tabel yang lainnya yang digunakan sebagai perancangan oleh developer. Jadi kelas diagram ini sangat berbeda dengan diagram yang sudah kita bahas tadi. Kalau di sini saya coba rangkum untuk use case diagram itu dia lebih ke aktor, jadi aktivitas atau hak akses apa aja gitu kan yang dimiliki oleh si aktor. Di sini aktornya adalah pengunjung contohnya, terus pelanggan, terus di sini ada resepsionis, admin gitu. Nah, sedangkan sequence diagram itu ada flow antar service. Kalau saya lebih mudah seperti itu mengingatnya dari flow antar service itu menggunakan sequence diagram kalau saya biasanya, karena itu sangat membantu dimana dari service lain mengirim data apa ke service yang satunya lagi. Lalu contohnya ketika ngirim service ke yang selanjutnya itu ada validasi, dan dia ketika kena validasi tersebut, ketika datanya tidak valid itu dia diarahkan kemana. Nah, biasanya saya menggunakan sequence diagram. Terus di sini untuk aktivitas diagram. Untuk aktivitas diagram di sini hampir sama dengan sequence diagram, namun aktivitas diagram lebih ke lebih ke fitur, di mana di sini kita menjelaskan setelah login kita akan ada apa aja gitu kan, hampir mirip sama sequence diagram. Terus setelah login kita bisa mengakses apa aja gitu kan. Lalu di sini terakhir kita masuk ke login, ke logout. Nah, di sini lalu selanjutnya ada kelas diagram. Di kelas diagram sendiri ini adalah beberapa entitas atau tabel yang memiliki hubungan satu sama lain gitu ya, lebih mudahnya. Karena di sini kita bisa lihat ada dari si entitas atau tabel tersebut memiliki beberapa kolom biasa, dan dari tabel tersebut juga biasanya memiliki primary key dan foreign key, di mana tabel satu dengan tabel yang lainnya dihubungkan melalui foreign key yang dimiliki oleh tabel parent-nya seperti itu. Contohnya di sini ada tabel konfirmasi dengan tabel reservasi. Ya, biasanya saya menyebutnya tabel konfirmasi ini adalah parent-nya,
dan dia memiliki children gitu kan, tabel reservasi, sehingga nanti tabel dari konfirmasi bisa ngambil data dari reservasi, begitupun sebaliknya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.